warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara sekalian, kembali lagi berjumpa di Deep Deep TV. Apa kabar Indonesia? Saya Sahrani Molinda. Seperti yang kita ketahui, 2023 Indonesia terancam mengalami peningkatan resesi. Jadi, resesi dapat kita artikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk bruto yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Artinya, resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri, tetapi perkembangan teknologi juga turut menjadi faktor adanya resesi. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi-teknologi terkemuka, contohnya seperti robot. Lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang resesi ekonomi itu? Mari kita simak liputannya bersama-sama. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat masyarakat sekitar. Di sini saya akan bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai apa itu resesi. Yuk ikutin. Halo Ibu. Halo. Kalau boleh tahu nih dengan Ibu siapa? Saya Dinda. Kalau saya ingin mau wawancari Ibu boleh? Oke, boleh. Sebelumnya nih apa Ibu tahu apa itu resesi? Resesi ya, sering dengar, kiranya tahu deh, sedikit-sedikit ya kan. Menurut Ibu resesi itu apa sih? Resesi itu setahu saya kebangkrutan perekonomian gitu. Nah, jika disangkut pautkan dengan resesi suatu negara, jadi negara itu bakal mengalami resesi saat terjadi aktivitas perekonomian yang menurun dalam waktu yang stagnan dan cukup lama begitu. Dalam artian waktunya itu bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu, yang dapat memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat seperti itu. Baik. Nah, dan apa saja nih yang menurut Ibu kita perlukan saat terjadinya resesi? Oke, kalau misalkan kita terjadi resesi begitu ya, mungkin yang pertama itu kita bisa mempersiapkan dana darurat, menambah jumlah tabungan darurat, kemudian mengurangi dalam membeli hal-hal yang kurang penting, lebih memfokuskan untuk pengeluaran pokok saja. Terus untuk ketahanan pangan mungkin bisa kita minimalisir itu atau kita akali dengan pemanfaatan lahan sekitar gitu, lahan halaman gitu maksud saya, dengan menanam tanaman-tanaman yang sekiranya bisa kita konsumsi gitu kan, atau memanfaatkan hidroponik gitu. Dan yang paling penting, jika ada dana itu sebaiknya diinvestasikan gitu. Kalau dari saya sih kayaknya itu deh. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa. Makasih Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke Ibu yang satunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Bu Vindia. Saya di sini ingin bertanya sedikit tentang resesi. Boleh. Nah, menurut Ibu resesi itu apa sih? Resesi itu kemerosotan ekonomi, ditunjukkan dengan produksi-produksi dengan nilai negatif, dengan indeks ekonomi bruto dan neto negatif. Kemudian gimana tanggapan Ibu jika terjadinya resesi di tahun 2023 yang akan mendatang? Saya rasa sih tidak ada masalah ketika resesi diumumkan. Saya rasa itu hanya simbol bahwa kebangkrutan ekonomi suatu negara, yang pada dasarnya ketika ditanya kepada rumah tangga, resesi itu tidak serta-merta menjadi suatu yang luar biasa. Luar biasa ketika rumah tangga itu penanggung jawab ekonomi itu di PHK. Rasanya bagi kita yang rumah tangga biasa tidak signifikan. Kemudian menurut Ibu nih usaha apa nih yang cocok jika terjadi resesi nanti?
Rasanya bukan usaha karena ketika disebut usaha berarti kita harus membuat suatu produksi. Rasanya belum agak-agak susah di saat-saat itu karena kita pernah merasakan di 96, 97, 98 itu krisis moneter yang tidak lebih kurang lah itu mirip ya sama juga dengan resesi. Kita pernah merasakannya itu. Rasanya usaha kalau suatu produksi enggak, tetapi mempersiapkan diri dengan swasembada lokal kita sendiri. Dimulai dengan rumah tangga itu bisa menanam hasil yang biasa kita konsumsi, entah itu padi mungkin untuk yang lebih luas areal tanam mungkin enggak juga. Dimulai dengan umbi-umbian bisa, dengan sayur-sayuran bisa, sampai dengan buah-buahan itu bisa dilakukan dari lini terkecil ekonomi yaitu rumah tangga. Oke, baik Ibu, terima kasih atas Oke. waktunya. Maaf telah mengganggu waktunya Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah salah satu warga dengan Ibu siapa? Ibu Widya. Nah, saya dari Dip TV ingin mewawancara Ibu sebentar, apakah bersedia? Insya Allah. Ibu tahu nggak apa itu resesi? Resesi itu secara ekonomi penurunan signifikan keadaan ekonomi di suatu negara yang berdampak buruk dan bisa terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Baik, kemudian gimana nih tanggapan Ibu tentang resesi yang akan muncul di tahun 2023 ini? Menurut saya resesi ini sangat memprihatinkan karena perekonomian kita kan tidak stabil sehingga otomatis berdampak kepada pendapatan masyarakat dan terutama lapangan pekerjaan, sehingga kita harus lebih kreatif lagi untuk mencari lapangan pekerjaan atau mensupport kehidupan kita karena memang kita harus terus berjalan, tidak bisa berhenti karena kita memang harus hidup, harus makan dan harus sekolah gitu. Nah, menurut Ibu usaha apa nih yang cocok jika terjadinya resesi di tahun 2023 ini? Usaha menurut saya karena semua itu berkaitan dengan uang, sehingga kita harus up level ke teknik dalam mungkin skill jasa. Jadi kalau dia itu makanan, dia akan impactnya dengan bensin dan segala macam kebutuhan pokok itu kan naik semua tuh karena adanya resesi. Jadi menurut saya jasanya ini yang paling menurut saya akan terus hidup itu pendidikan. Jadi adanya les itu tetap dibutuhkan meskipun sudah ada Google, ada online learning, tetap jasa pendidikan, kursus les itu tetap dibutuhkan. Itu yang menurut saya bisa tetap survive dalam keadaan resesi, karena pendidikan itu atau sumber ilmu itu tidak akan habis ditelan waktu dan berapapun yang akan kita terima mungkin tidak akan besar tapi tetap survive. Oke, sekian wawancara saya dengan Ibu Widya. Semoga wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Jadi, berdasarkan hasil pembahasan tentang resesi tadi, maka saya simpulkan bahwa resesi itu sangat berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi, dalam mengatasi resesi ekonomi yang akan mendatang di Indonesia, kita bisa untuk menyiapkan investasi, kemudian juga bisa mencicil tabungan dari sekarang. Dan juga pemirsa bisa untuk menekuni hobi mulai dari sekarang, manakala bisa untuk menjadi pekerjaan sampingan dari pemirsa di rumah sekalian. Saya Sahrani Molinda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.